Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gita Veronica Sitio, NIM 201511068. Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dan saya akan mempresentasikan tentang sistem imun, respon imun, dan mekanisme pembentukan antibodi itu sendiri. Pertama, imunologi. Definisi imunologi yaitu ilmu yang mempelajari kemampuan tubuh untuk melawan atau mempertahankan diri dari serangan patogen atau organisme yang menyebabkan penyakit. Kemudian ada sistem imun. Sistem imun adalah suatu sistem perlindungan secara biologis yang ada di dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk menangkal radikal bebas yang menyerang sehingga seorang individu akan terhindar dari penyakit. Fungsi dari sistem imun itu ada 3 yang saya lampirkan di sini, yaitu sistem pertahanan, keseimbangan homeostasis, dan perbaikan jaringan. Sistem imun terbagi menjadi 2, yaitu pertahanan non-spesifik dan spesifik. Pertahanan non-spesifik yaitu sistem pertahanan tubuh dengan tidak membedakan antara mikordia patogen satu dengan yang lain. Pertahanan non-spesifik ini terdiri atas pertahanan fisik, mekanis, kimiawi, dan biologi. Kemudian ada pertahanan spesifik, yaitu sistem pertahanan tubuh yang peka terhadap patogen tertentu yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia setelah melewati sistem pertahanan non-spesifik. Yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ada limfosit dan antibodi. Limfosit pada sistem ini terbagi atas 2 macam, yaitu limfosit B atau sering disebut sebagai sel B, dan limfosit T atau sel T. Antibodi atau imunoglobulin adalah sistem pertahanan yang akan dibentuk ketika ada antigen yang masuk dan dapat disebut sebagai serumnya antigen. Kemudian ada respon imun. Respon imun adalah respon tubuh berupa suatu urutan kejadian yang kompleks terhadap antigen untuk mengeliminasi antigen tersebut. Terbagi menjadi 2, yaitu respon imun innate dan adaptif. Innate non-spesifik untuk berbagai macam antigen. Biasanya si innate ini sudah ada pada saat masih bayi, dan dia bersifat tidak spesifik, yaitu untuk berbagai macam antigen. Adaptif, spesifik, dan ditujukan khusus terhadap satu jenis antigen. Saat ini saya akan menjelaskan mekanisme terbentuknya antibodi. Ketika kita bertemu banyak orang, kita beresiko tertular penyakit atau virus dan bakteri lainnya. Secara alami, tubuh kita memiliki 3 sistem pertahanan tubuh. Ada 3 tahap yang akan dilalui oleh virus dan bakteri ini. Yang pertama, yaitu barier pertama, tubuh akan berusaha mengeluarkan benda asing yang masuk melalui bersin atau batu. Kemudian, ketika si virus dan bakteri itu sudah mencapai pembuluh darah, sudah nyampe ke pembuluh darah, akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu barier yang kedua, di mana di barier kedua ini akan dibantu oleh sel-sel imun innate atau sel bawaan. Contoh dari sel imun innate yaitu natural killer cell, makrofag, monosit, dan lain-lain sebagainya. Respon dari akibat teraktivasinya sistem imun innate yaitu demam tinggi, pusing, mual, dan muntah. Ketika barier kedua tidak mampu menangkal virus maupun bakteri, maka barier ketiga akan teraktivasi. Pada barier yang ketiga ini, ada kerjasama antara sistem pertahanan innate dengan sistem pertahanan adaptif, di mana sel-sel innate akan menghancurkan bakteri atau virus. Kemudian, partikel pecahan sel tersebut dibawa oleh sel imun innate yang mana akan diteruskan oleh sel imun adaptif, yaitu limfosit T. Limfosit T kemudian akan teraktivasi sehingga akan mengaktifkan sel-sel imun adaptif lainnya. Di antaranya adalah sel T helper. Dari namanya T helper, help yang artinya membantu. Di mana fungsi dari sel T helper ini sendiri untuk membantu mengaktifkan sel-sel imun lainnya. Sel T helper akan mengaktifkan sel T sitotoksik, yang mana sel T sitotoksik ini akan memakan sel yang terinfeksi oleh virus. Sel limfosit, selain itu sel limfosit juga mengaktifasi sel B yang mana akan mengaktifasi sel plasma. Sel plasma sendiri bertanggung jawab untuk membentuk sistem pertahanan tubuh yang bersifat adaptif, yaitu antibodi. Selain untuk membentuk sel plasma, sel B juga mengaktifkan sel memori, di mana ketika ada infeksi sama yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan merespon dengan cepat sehingga tubuh mengenali
antibodi itu akan mengenali virus yang akan masuk karena dia memiliki sel memori di dalamnya, sehingga antibodi cepat terbentuk. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.